Hai Sobat Fakta, pernah dengar mobil legendaris yang namanya Hakosuka? Kalau kalian ngaku anak mobil, pasti tahu mobil ini. Ini bukan mobil sembarangan, ini adalah kakek buyut dari semua Nissan GT-R yang kita kenal sekarang. Ya, ini adalah generasi pertama dari Skyline GT-R. Nama Hakosuka sendiri sebenarnya cuma julukan dari para fans di Jepang. Nama ini gabungan dari dua kata. Hako yang artinya kotak, dan Suka yang merupakan kependekan dari Sukai Rain, cara orang Jepang bilang Skyline. Jadi, Hakosuka artinya ya Skyline kotak. Simple kan? Tapi jangan salah, di balik bentuknya yang kotak dan klasik, mobil ini menyimpan kekuatan monster. Mobil ini punya kode sasis PGC-10 untuk versi sedan 4 pintunya yang keluar pertama kali di tahun 1969. Bentuknya memang sangat khas era 60-an akhir. Garis-garisnya tegas, lurus, dan kelihatan kaku. Orang mungkin lihatnya kayak mobil bapak-bapak biasa. Tapi, para penggemar otomotif tahu kalau ada emblem GT-R warna merah di mobil ini. Artinya beda cerita. Ini adalah serigala berbulu domba. Sebuah mobil keluarga yang ternyata punya performa mobil balap tulen. Desainnya yang sederhana inilah yang justru membuatnya sangat ikonik dan dicintai sampai sekarang. Tidak ada lekukan-lekukan aerodinamis yang ribet, hanya sebuah kejujuran desain yang fungsional. Kemudian di tahun 1971, lahirlah versi yang lebih sangar lagi. Versi coupe 2 pintu, dengan kode sasis KPGC-10. Nah, ini dia bentuk Hakosuka yang paling terkenal dan paling banyak dicari kolektor. Dengan dihilangkannya 2 pintu, desainnya jadi terlihat lebih sporty, lebih pendek, dan lebih agresif. Fender yang lebih lebar juga membuatnya kelihatan lebih berotot. Versi coupe inilah yang semakin memantapkan reputasi Hakosuka di lintasan balap. Kalau versi sedan adalah kejutan, maka versi coupe ini adalah pernyataan tegas dari Nissan bahwa mereka serius ingin mendominasi dunia balap Jepang saat itu. Kenapa mobil ini begitu spesial? Karena Hakosuka adalah awal dari segalanya. Sebelum ada R32, R33, R34, atau R35 yang modern, ada mobil kotak ini. Dia yang meletakkan fondasi dan DNA balap pada nama besar Skyline GT-R. Tanpa keberanian Nissan untuk menciptakan mobil ini, mungkin kita tidak akan pernah mengenal julukan Godzilla yang legendaris itu. Hakosuka adalah bukti bahwa sebuah mobil tidak perlu punya desain futuristis untuk menjadi legenda. Cukup dengan performa yang jujur, mesin yang buas, dan sederet kemenangan yang membungkam semua keraguan. Mobil ini adalah sebuah ikon budaya pop Jepang. Kisah kelahiran Hakosuka GT-R sebenarnya dimulai dari sebuah persaingan panas di dunia balap Jepang. Pada era itu, ada satu pabrikan yang sangat dominan di sirkuit, yaitu Prince. Mobil balap mereka, Prince R380, sangat sulit dikalahkan. Nah, pada tahun 1966, Nissan melakukan langkah strategis dengan mengakuisisi atau merger dengan Prince Motor Company. Langkah ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal menyatukan dua kekuatan engineering yang hebat. Para insinyur dari Prince yang sudah sangat berpengalaman di dunia balap, kini bergabung di bawah bendera Nissan. Dari sinilah ide gila itu muncul. Ide gilanya adalah, bagaimana kalau kita ambil mesin mobil balap murni, dan kita masukkan ke dalam bodi mobil sedan keluarga. Terdengar konyol, tapi itulah yang mereka lakukan. Targetnya jelas, untuk mengalahkan Porsche 904 di ajang Japanese Grand Prix. Nissan ingin membuktikan bahwa mereka bisa membuat mobil produksi massal yang mampu bersaing dengan mobil sport Eropa. Maka, para insinyur terbaik dari ex-Prince mulai bekerja. Mereka mengambil basis dari mobil sedan Nissan Skyline C10 yang populer saat itu, lalu melakukan operasi besar-besaran untuk mengubahnya menjadi monster circuit. Ini adalah proyek ambisius yang penuh risiko. Proyek ini dipimpin oleh seorang insinyur legendaris bernama Shinichiro Sakurai, yang sering disebut sebagai bapaknya Skyline. Beliau punya visi yang jelas, menciptakan the best of the best. Mobil ini harus kencang di lintasan lurus, lincah di tikungan, dan yang paling penting, harus bisa menang. Maka lahirlah Nissan Skyline 2000 GT-R PGC 10 pada tahun 1969. Awalnya hanya tersedia dalam bentuk sedan 4 pintu. Kemunculannya langsung menggebrak dunia otomotif Jepang. Orang-orang kaget melihat sebuah sedan keluarga bisa punya suara dan performa yang begitu buas. Ini adalah sebuah anomali, sebuah penyimpangan yang indah. Pentingnya Hakosuka bagi sejarah Nissan dan dunia JDM atau Japanese Domestic Market tidak bisa diremehkan.
Mobil ini adalah titik balik. Ia membuktikan bahwa pabrikan Jepang bisa membuat mobil performa tinggi yang tidak kalah, bahkan bisa lebih unggul dari mobil-mobil Eropa. Hakosuka menjadi simbol kebangkitan industri otomotif Jepang. Ia membuka jalan bagi lahirnya mobil-mobil sport legendaris Jepang lainnya. Tanpa kesuksesan Hakosuka, mungkin nama GT-R tidak akan pernah sebesar sekarang. Mobil ini adalah deklarasi perang dari Nissan kepada seluruh dunia, bahwa mereka datang untuk menang. Sekarang kita bongkar bagian paling seru dari Hakosuka, yaitu apa yang ada di balik kap mesinnya. Disinilah letak keajaibannya. Nissan tidak main-main saat merancang jantung pacu untuk GT-R pertama ini. Mereka menanamkan mesin berkode S20. Ini bukan mesin biasa, Sobat Fakta. Mesin S20 ini pada dasarnya adalah versi jinak dari mesin GR8 yang dipakai di mobil balap prototipe Prince Air 380. Bayangkan, mesin mobil balap sejati dijejalkan ke dalam bodi sedan. Konfigurasinya sangat canggih untuk zamannya. 2,0 liter atau 1998 cc segaris atau inline 6 dengan teknologi Double Overhead Camshaft atau DOHC dan 4 katup per silinder. Teknologi DOHC 24 valve pada akhir tahun 60-an adalah sesuatu yang sangat langka dan biasanya hanya ditemukan di mobil-mobil sport eksotis Eropa seperti Ferrari atau Alfa Romeo. Tapi Nissan berhasil menghadirkannya pada sebuah sedan produksi massal. Mesin S20 ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 160 daya kuda pada 7.000 rpm dan torsi 177 Nm pada 5.600 rpm. Angka ini mungkin terdengar biasa saja untuk standar sekarang. Tapi di tahun 1969, tenaga sebesar ini dari mesin 2,0 liter non-turbo adalah pencapaian yang luar biasa. Mesin ini bisa berteriak hingga putaran tinggi, menghasilkan suara yang sangat merdu dan garang. Tidak hanya mesinnya yang spesial, sistem pengabutan bahan bakarnya juga istimewa. Mesin S20 ini tidak menggunakan injeksi, melainkan 3 buah karburator side draft dari Mikuni Solex, atau terkadang Weber berukuran 40 mm. 3 karburator ini memastikan setiap pasang silinder mendapatkan pasokan campuran udara dan bahan bakar yang optimal, terutama di putaran tinggi. Inilah yang memberikan respons gas yang sangat instan dan suara isapan udara yang sangat khas saat pedal gas diinjak dalam-dalam. Setap ini memang butuh perawatan ekstra, tapi hasilnya adalah performa dan sensasi berkendara yang tidak ada duanya. Untuk menyalurkan tenaga buas itu ke roda belakang, Hakosuka GT-R dilengkapi dengan transmisi manual 5 percepatan dan Limited Slip Differential atau LSD sebagai standar. LSD ini sangat penting untuk memastikan traksi yang maksimal saat keluar dari tikungan. Suspensi independen di keempat rodanya juga merupakan fitur canggih pada masanya, memberikan handling yang jauh lebih superior dibandingkan mobil-mobil lain yang masih menggunakan perdaun di bagian belakang. Kombinasi mesin balap, transmisi mumpuni, dan sasis yang seimbang inilah yang menjadi resep rahasia kesuksesan Hakosuka di lintasan balap. Dengan spesifikasi layaknya mobil balap, tentu saja habitat asli Hakosuka GT-R adalah sirkuit. Dan di sanalah legenda ini benar-benar lahir. Debut balapnya terjadi pada 3 Mei 1969 di ajang Jeff Grand Prix. Hasilnya, langsung juara. Kemenangan pertama ini hanyalah awal dari sebuah dominasi yang panjang. Sejak kemenangan perdananya itu, Hakosuka GT-R terus mengoleksi piala demi piala di ajang balap touring Jepang. Para rivalnya seperti Mazda dengan mesin rotarinya dibuat tidak berdaya. Mobil kotak ini terlalu kencang, terlalu lincah, dan terlalu tangguh untuk dikalahkan oleh lawan-lawannya saat itu. Selama masa jayanya, Hakosuka GT-R berhasil mencatatkan rekor yang fenomenal. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, mobil ini berhasil meraih 50 kemenangan beruntun di ajang balap domestik Jepang. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan sulit untuk diulangi. Kemenangan ke-50 yang ikonik diraih oleh versi Coupe KPGC 10 pada tahun 1972. Rentetan kemenangan inilah yang mengukuhkan status GT-R sebagai raja sirkuit. Nama Hakosuka menjadi momok yang menakutkan bagi para pesaingnya. Dominasinya begitu mutlak sehingga ia menjadi simbol supremasi teknologi dan engineering dari Nissan. Sayangnya, era keemasan Hakosuka harus berakhir lebih cepat. Krisis minyak dunia pada tahun 1973 membuat dunia balap lesu.
Regulasi emisi yang semakin ketat juga membuat mesin-mesin performa tinggi seperti S20 menjadi sulit untuk diproduksi. Akibatnya, Nissan terpaksa menghentikan program balap GT-R dan juga produksi generasi penerusnya, Kenmeri GT-R, yang hanya diproduksi sesaat. Nama GT-R kemudian harus tidur panjang selama 16 tahun. Wah, sebelum akhirnya dibangkitkan kembali pada tahun 1989 melalui Nissan Skyline GT-R 32, yang kemudian dijuluki Godzilla. Warisan Hakosuka tetap abadi. Ia bukan hanya sekadar mobil kencang, ia adalah sebuah fenomena budaya. Ia mengajarkan kita bahwa jangan pernah menilai sesuatu dari penampilannya yang sederhana. Di balik bentuknya yang kotak, tersimpan jiwa seorang juara. Hingga hari ini, Hakosuka menjadi salah satu mobil klasik Jepang yang paling dicari dan dihargai oleh kolektor di seluruh dunia. Itulah kisah sang legenda, Sobat Fakta. Jangan lupa ikuti terus akun kami untuk fakta-fakta otomotif dan konten menarik lainnya. Buat brand yang mau tampil di konten kami berikutnya, langsung saja kontak informasinya di deskripsi ya. Sampai jumpa.